Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, setelah kemarin kita membahas mengenai pendekatan strategi bisnis, ada 3 pendekatan yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah bagaimana menentukan detail strategi bisnisnya. Dalam detail strategi bisnis, kita mengenal ada yang disebut dengan marketing mix. Marketing mix ini atau bahasa kitanya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini kian hari kian berkembang. Kalau sebelumnya itu kita mengenal dengan konsep 4P, dan sekarang kita mengenalnya dengan konsep 7P. Nah, konsep 7P ini kita butuhkan untuk pengambilan keputusan di dalam komunikasi pemasaran. Nah, apa 7P ini? Yang pertama, 7P ini adalah produk ya. Produk itu adalah berarti apa yang kita tawarkan. Nah, baik produk tangible ataupun intangible, upayakan bahwa yang kita tawarkan itu bukan hanya sekedar produk yang penting jadi gitu ya, atau bukan hanya sekedar rasa kalau dalam produk tangible, tetapi upayakan apa yang kita tawarkan itu di samping dari kemasannya yang bagus, di samping dari rasanya yang enak, juga ada manfaat gitu. Apalagi di zaman sekarang itu banyak konsumen yang sudah sangat cerdas ketika memilih produk itu adalah produk yang betul-betul bermanfaat bagi dia. Jadi produk yang baik adalah produk yang bisa memberikan manfaat yang baik. Selanjutnya adalah price. Nah, price ini berarti adalah penentuan harga. Nah, penentuan harga ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam perusahaan. Jadi, ketika menentukan harga, kita juga tidak boleh asal menentukan harga gitu. Nah, ada 2 pertimbangan dalam penentuan harga. Yang pertama ada pertimbangan objektif dan yang kedua adalah pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif ini adalah pertimbangan yang ditentukan oleh dari faktor internal dari perusahaan itu sendiri, misalkan, atau dari produk itu ya, faktor internalnya yang menentukan pertimbangan harga objektif ini dipengaruhi oleh HPP, harga pokok penjualan. Kemarin kita pernah menghitung HPP ya, mulai dari penghitungan berapa biaya bahan bakunya, terus berapa biaya tenaga kerjanya, ditambah dengan biaya overhead pabriknya. Nah, barulah kita menentukan atau kita bisa mengetahui berapa harga pokok penjualannya, dan kemudian kita menentukan harga jualnya. Nah, selanjutnya ada yang selain dari HPP, kita juga bisa menentukan harga itu berdasarkan perputaran modalnya. Nah, ini merupakan penentu harga objektif ya, atau yang yang dipengaruhi dari dalam si produk itu sendiri. Nah, berikutnya ada pertimbangan harganya itu berdasarkan pertimbangan harga subjektif. Pertimbangan harga subjektif ini banyak dipengaruhi oleh yang pertama, misalkan oleh gengsi gitu ya. Contohnya ketika kita minum Starbucks, meskipun yang ditawarkannya itu adalah kopi gitu ya, kopi pahit yang ditawarkannya itu, tetapi ketika kita meminumnya ada gengsi yang kita terima gitu ya. Artinya ada rasa lebih gitu, ada nilai lebih yang kita terima ketika kita minum Starbucks gitu. Terus atau selain dari gengsi, ada juga misalkan berunsur sejarah ya, nilai sejarah. Contohnya untuk baju-baju yang dibuatnya oleh orang terkenal gitu ya, oleh desainer terkenal, ini juga sama. Atau faktor seni, ini juga salah satu menjadi penentu pertimbang atau penentu harga dengan pertimbangan subjektif. Faktor seni juga misalkan bonsai gitu, itu juga ditentukan oleh faktor seni. Atau lukisan itu juga sama, ditentukan itu bukan dari berapa banyak yang kita habiskan untuk membeli kuas, untuk membeli cat dan lain sebagainya, tetapi ditentukan oleh rasa, oleh seni gitu yang diterima. Nah, ini jadi ketika kita menentukan harga juga ini harus hati-hati gitu ya. Kita lihat dulu produk kita itu berada pada produk kita itu di hati masyarakat itu diterimanya seperti apa. Nah, barulah kita bisa melihat harga yang akan kita tawarkan itu berapa.
Nah, berikutnya adalah place. Nah, place ini artinya adalah tempat. Tempat yang kita pilih utamakan adalah tempat yang mudah dengan aksesnya ya, yang mudah terjangkau, aksesnya juga mudah, atau dalam bahasa lainnya tempatnya strategis gitu. Karena apa? Karena ini untuk memudahkan siapa? Untuk memudahkan konsumen datang kepada atau datang ke tempat kita gitu. Meskipun untuk saat ini plus untuk produk tangible itu bisa jadi tidak begitu berpengaruh ya plus itu. Ditambah dengan sekarang ada marketplace, juga ada GoFood, ada GrabFood, tempatnya dimanapun bisa mudah dijangkau sebetulnya kalau sekarang. Jadi bisa saja ini digunakan sebagai strategi, ataupun bisa jadi ini sekarang sudah tidak relevan lagi gitu karena dibantu dengan marketplace dan juga ada GoFood, ada GrabFood gitu ya. Nah, selanjutnya promotion. Di sini berarti pemilihan promosi. Pemilihan promosi ini ditentukan oleh media promosi apa yang kita pilih, terus bagaimana cara mengkomunikasikan atau memberikan informasi produk yang ingin kita tawarkan kepada konsumen. Ini juga menjadi sebuah strategi bisnis tersendiri gitu. Tergantung dari siapa? Tergantung dari segmentasinya. Jadi ketika kita berpromosi jangan lupa segmentasinya itu siapa gitu ya. Segmentasi pasar kita itu siapa. Dan tentunya ketika kita dengan segmentasi yang berbeda itu akan menentukan seperti apa promosi itu dilakukan gitu ya. Nah, ini juga berarti berkaitan dengan strategi promosi ya. Nah, berikutnya adalah people-nya. People ini berarti sumber daya manusia yang ada atau yang berada di di dalam, atau yang berhubungan, yang berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung di dalam perusahaan yang ada dalam perusahaan kita ya. Nah, people ini juga sangat berpengaruh terutama untuk produk jasa atau produk intangible. Produk intangible ini sangat dipengaruhi oleh people. Jadi orang-orang yang berada di dalam perusahaan kita itu sangat menentukan apakah produk kita itu berkualitas atau tidak gitu. Nah, ini juga makanya hati-hati ketika pemilihan dan penempatan karyawan, penempatan sumber daya manusia itu harus disesuaikan. Jadi jangan sampai ada salah penempatan karyawan atau ada salah pemilihan karyawan, karena ini bisa yaitu tadi menjadi penentu kualitas dari produk kita. Selanjutnya adalah proses. Nah, proses ini berarti bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada konsumen. Proses untuk proses penyampaian produk dari kita, dari produsen kepada konsumen. Kalau untuk produk intangible ini sangat dipengaruhi juga oleh people ya. Jadi karena penyampaian prosesnya itu melalui apa? Melalui orang. Penyampaian prosesnya itu melalui karyawan-karyawan kita. Nah, ketika misalkan dia tidak memiliki kemampuan, maka otomatis itu akan sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya kualitas produk kita. Jadi, dalam prosesnya, supaya sama prosesnya, kita harus memiliki standarisasi bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara melayani tamu dengan baik dari A sampai dengan Z. Nah, itu proses. Berikutnya yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence ini artinya adalah gedung ya, gedung atau fasilitas yang ada dalam perusahaan kita. Terutama untuk saat ini seperti yang kemarin disampaikan, banyak sekali dari dari produk yang ditawarkan itu, atau misalkan tempat yang ditawarkan itu, jadi banyak yang menawarkan tempat makan atau kafe atau restoran atau tempat penginapan atau tempat berwisata yang ditawarkannya itu adalah yang cantik ketika difoto gitu ya. Makanya physical evidence ini juga sangat berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas produk kita atau penentuan atau rasa dari konsumen. Baik, nah itu marketing mix ya. Jadi ini juga menjadi strategi dalam pemasaran. Selanjutnya adalah
Contoh strategi bisnisnya. Yang pertama adalah menciptakan pasar baru. Nah, kita bisa menciptakan pasar baru. Ini juga strategi bisnis. Menciptakan pasar baru artinya apa? Kita tidak mengikuti produk yang sudah ada, tetapi justru kita menciptakan pasar baru yang asalnya mungkin masyarakat itu tidak kepikiran untuk membeli produk tersebut, tetapi karena ada penawaran, pada akhirnya masyarakat juga membeli produk itu. Nah, contoh penciptaan pasar baru ini contohnya seperti peluang usaha photbook ya. Peluang usaha photbook ternyata ini juga memberikan ternyata ini juga peluangnya lumayan besar ya. Nah, ini contohnya, ini adalah Rico Huang ya. Rico Huang dia menawarkan produk photobook yang sebelumnya itu ya kita cukup lah kalau misalkan foto itu cukup dengan dicetak, setelah itu kita simpan di dalam album foto ya. Tetapi photobook ini dia memberikan sentuhan yang lebih gitu ya. Jadi kita juga tidak ribet, kita cukup memilih foto-fotonya terus dikirimkan ke ke tempat ini gitu ya, ke tempat photobook ini. Terus setelah itu dicetak dan dikirim lagi ke kita. Jadi kita juga tidak usah ribet-ribet, biarkan mereka yang mengedit gitu ya. Biarkan mereka yang menentukan bagaimana penyimpanan di dalam buku tersebut gitu. Nah, jadi ini membuat atau menciptakan peluang usaha yang baru gitu. Membuka pasar baru. Nah, selanjutnya ini yang kedua, ini juga contoh strategi bisnis adalah mengakuisisi. Nah, mengakuisisi berarti apa? Mengambil alih, mengakuisisi itu. Mengambil alih atau membeli perusahaan lain atau produk lain. Ini contoh, ini adalah Facebook ya, Mark Zuckerberg. Nah, ini juga dia mengakuisisi beberapa perusahaan baik Instagram, ada WhatsApp, itu diakuisisi oleh Zuckerberg. Nah, dia sampai membeli WhatsApp itu berapa miliar gitu ya, harganya miliarnya juga miliar US dollar, berarti triliunan gitu kalau dalam rupiah. Nah, dia membeli itu mengakuisisi terus pada tidak hanya WhatsApp, tidak hanya Instagram, juga ada yang lainnya gitu yang dia akuisisi gitu. Nah, ini juga salah satu contoh supaya apa? Supaya semuanya itu bisa terlinkkan gitu. Jadi antara Facebook, terus juga Instagram, terus WhatsApp itu terlinkkan semuanya. Makanya kalau misalkan teman-teman ketika mengisi akun itu kan ada ya terhubung dengan Facebook. Kalau misalkan bikin akunnya Instagram terhubung dengan Facebook, bisa langsung mengirim di Facebook tetapi terkirim juga di Instagram. Karena apa? Karena memang pemilik perusahaannya satu gitu ya. Memang dalam satu perusahaan yang sama yang memang disengaja untuk terlinkkan kemana-mana gitu. Oke. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga, ini juga contoh strategi bisnis adalah diferensiasi produk, berarti membuat produk yang berbeda gitu. Membuat produk yang berbeda, ini contohnya Starbucks ya. Starbucks juga ini dia membuat diferensiasi produk, jadi dia memberikan nilai lebih atau menyampaikan bahwa produk saya itu berbeda loh dengan produk yang lain, meskipun sama-sama kopi tetapi rasa yang diterima di hati konsumen itu berbeda gitu. Nah, terus juga iPhone dengan Android juga ini dengan dia memberikan penawaran yang berbeda gitu. Terus di sini juga ketika misalkan kalau mau diferensiasi dalam hal lainnya, misalkan diferensiasi ini dalam kemasan juga ini bisa dilakukan. Diferensiasi dalam kemasan kalau misalkan ada diferensiasi ini kan difungsikan untuk yaitu ada rasa lebih gitu yang ditawarkan dari si perusahaan gitu. Misalkan kalau minum dalam kaleng itu, kalau minum minuman dari kaleng itu rasanya itu ada gengsi yang lebih gitu dibandingkan dengan minum yang dari kotak gitu atau dari botol gitu. Nah, contoh selanjutnya adalah permainan harga.
Nah, permainan harga ini coba kita lihat contoh permainan harga. Ini ada kalau mungkin teman-teman suka melihat ya, kalau misalkan jajan itu ada yang penawaran harganya itu untuk yang kecil, misalkan ini $3 ya. Misalkan ini 30.000, terus yang satunya 65.000 yang medium. Terus kalau misalkan yang ditawarkan itu yang small dengan yang large, orang pasti akan memilih yang small, betul nggak? Jadi yang dipilihnya itu yang kecil. Karena apa? Karena murah gitu. Meskipun sedikit tetapi yang penting kan murah gitu ya. Kita bisa beli yang lainnya kalau misalkan beli yang ini. Tetapi ketika misalkan ada penawarannya mau yang kecil, yang medium, atau yang large. Yang kecil 3 dolar, yang medium 6,5, yang large $7. Nah, yang medium dengan yang large ini kan orang pasti akan langsung melihat, ih kok medium 6,5, ya mending yang gede lah gitu ya daripada yang medium gitu ya. Nah, jadi pasti memang yang medium ini dibuat untuk apa, produk dibuat untuk tidak dibeli gitu. Nah, ini disebutnya dengan decoy effect gitu ya. Jadi memang dibuatnya itu untuk tidak dibeli. Jadi hanya supaya orang itu sudah tidak supaya orang lain apa konsumen kita itu tidak membeli yang kecil tetapi membelinya itu yang large. Makanya dibuatlah decoy effect gitu ya. Jadi decoy ini ya ini yang dibuat, produk yang dibuat yang memang sengaja dibuatnya itu bukan untuk dijual tetapi supaya justru orang itu memilih yang lain yang lebih besar gitu ya, dibuat untuk tidak dibeli gitu. Atau misalkan ini contohnya, kalau ibu-ibu terutama ya ketika melihat ada penjualan ini harganya 89 dolar misalkan, atau 890.000 hanya dapatnya satu, tapi ini 149.000 kita hanya menambahkan 60.000 aja kita sudah dapatnya tiga, banyak lagi fungsinya, banyak lagi. Nah, biasanya ketika misalkan penawaran seperti ini, kalau hanya menambahkan berapa misalkan ya, membeli satu kita membayarnya 10.000, tetapi kalau misalkan hanya dengan menambahkan 3.000 rupiah atau dengan menambahkan 5.000 rupiah kita akan mendapatkan dua misalkan gitu ya. Wah, setengahnya kita cuma bayar setengahnya tetapi bisa dapat dua gitu. Harusnya kalau misalkan dapat dua itu kan 20.000. Nah, itu juga sama ya, itu juga permainan harga. Atau misalkan kalau kalian suka lihat di label itu dengan harganya itu 35.950 rupiah, ini nanggung banget padahal sebetulnya 36.000 gitu ya, tetapi rasanya ya 35 ribuan padahal itu 36.000 mendekatinya. Atau 3,99 itu ya rasanya 399.000, rasanya 300 ribuan padahal sebetulnya itu sudah mendekati 400.000 gitu. Jadi itu yang disebut dengan apa namanya itu permainan harga ya. Nah, yang berikutnya ini contoh strategi bisnis adalah konten marketing. Nah, konten marketing ini yang seperti halnya yang ditawarkan oleh siapa? Ini contohnya. Nah, HubSpot ini contohnya ya. HubSpot ini ya salah satu apa jadi dia menawarkan untuk apa memberikan, karena gini, jadi ini adalah merupakan journey-nya atau pencariannya para konsumen terhadap produk gitu. Jadi ketika kita mau membeli produk itu kan biasanya kita mencari tahu dulu, mencari informasi dulu. Nah, HubSpot ini dia memberikan informasi tentang produk A, produk B, produk C yang sebenarnya dia tuh bekerja sama dengan pemilik produk itu. Terus dia sampaikan gitu ya, dia berikan apa informasi tentang produk itu dengan rinci, dengan jelas gitu ya. Nah, di HubSpot ini gitu ya dia berikan apa sehingga konsumen itu akan lebih tertarik terhadap produk A atau produk B gitu. Padahal sebetulnya ya mungkin memang karena ada kerjasama gitu dengan produk-produk yang apa yang dia apa sampaikan itu gitu.
Oke, nah itu adalah contoh-contoh strategi bisnis ya. Jadi bisa dengan menciptakan pasar baru seperti tadi yang diambil oleh Rico Huang gitu ya. Menciptakan pasar baru atau mengakuisisi ya, membeli atau mengambil alih produk lain atau diferensiasi produk gitu, memberikan penawaran lain atau dengan nilai yang lain kepada masyarakat gitu ya. Bisa juga kalau misalkan mau merubah kontennya gitu ya. Terus permainan harga dengan tadi ada decoy effect gitu ya, atau dengan harga yang seolah-olah itu murah padahal sebetulnya mendekati kayak tadi 399.000 padahal itu sebetulnya mendekatinya 400.000. Nah, ini juga sama, itu permainan harga. Terus juga konten marketing. Nah, ini kerjasama gitu ya, kerjasama dengan kayak tadi HubSpot, itu dia menawarkan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang kita sebenarnya itu ingin mencari tahu tentang produk itu, tetapi malah jadi isinya itu meyakinkan bahwa produk itu sangat bagus gitu. Nah, jadi itu contoh strategi dalam bisnis. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.